Ayo belajar pengukuran. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang satuan baku dan tidak baku. Nah, tahukah kalian kalau di sekitar kita banyak benda yang bisa diukur, misalnya mengukur meja, tinggi badan, dan lain sebagainya. Adapun pengukuran tidak baku artinya hasilnya bisa berbeda-beda tergantung setiap orang. Kalau pengukuran baku, biasanya menggunakan alat yang sudah ditetapkan satuannya, jadi hasilnya pasti sama. Nah, kenapa kita harus tahu dua-duanya? Karena pengukuran tidak baku bisa membantu kita saat tidak ada alat ukur, sedangkan pengukuran baku dapat memberikan hasil yang akurat. Nah, sekarang ayo kita simak videonya bersama-sama. Halo semua, jadi hari ini kita akan mengikuti sahabat kita, Riri dan Lala, untuk menyiapkan pameran. Katanya sih mereka lagi buat meja agar terlihat menarik dan juga rapi. Gimana sih keseruan mereka untuk menghias meja tersebut? Yuk kita ikuti. Lala, kita kan perlu taplak meja. Sebelum itu, kita harus ngukur mejanya dulu. Tapi, ngukurnya pakai apa ya? Gimana kalau kita ukurnya pakai jengkala? Pakai jengkala. Aja. Wah, boleh tuh. Coba aku ukur pakai jengkalku dulu. Oke. 1, 2, 3, 4, setengah. Aku mau juga dong. 1, 2, 3, 4. Lah, kok beda ya? Kenapa hasilnya beda ya? Teman-teman, kalian lihat kan? Riri dan Lala hasil pengukurannya berbeda. Nah, kenapa sih bisa begitu? Hah? Jadi, hal itu terjadi karena Riri dan Lala menggunakan satuan tidak baku untuk mengukur meja. Jadi, satuan tidak baku itu apa sih? Satuan tidak baku adalah satuan yang nilainya tidak pasti. Jadi, hasilnya pada setiap orang itu tentu akan berbeda-beda, seperti jengkal, hasta, dan juga lainnya. Lalu, apa yang akan digunakan Riri dan Lala untuk mengukur meja agar tepat hasilnya? Ayo ikuti terus mereka. Ada bulan tuh. Dia tuh apa ya? Dia kok penggaris nggak sih? Macam tak betul je budak ni. Ukurnya pakai pengharis saja. Boleh tuh. Bulan, penggarisnya pakai pinjam nggak? Tapi bohong. Cuma mau apa ya? Buat ukur meja. Terima kasih. Coba kita ukur dulu pakai penggaris. Aku dulu baru kamu. Kira-kira sama nggak ukurannya? Ini 15, 20, 40, 60, 68. 68. Sekarang aku Itu kan 20. itu 40. Itu 60. Itu 68. Dah, sama. Yeay. Emang kalian mau ngapain sih? Mau ukur meja. Buat apa? Buat nyari taplak meja. Oh, A few moments later. Wah, pas banget ya ukurannya. iya. Untung kita ukurnya pakai penggaris, jadi hasilnya bisa pas. Wah teman-teman, acara udah berjalan dengan baik dan lancar. Dan berkat Riri dan Lala, kita jadi tahu kalau mengukur meja itu lebih baik menggunakan satuan baku daripada satuan tidak baku. Itu karena satuan baku lebih akurat dan juga tepat. Jadi setiap orang yang mengukur itu hasilnya selalu sama. Teman-teman juga bisa praktekkan di rumah, mengukur benda ataupun apapun dengan menggunakan satuan baku agar hasilnya lebih akurat. A few moments later. Teman-teman tahu nggak sih selain jengkal dan juga meteran, ada pula satuan baku dan juga tidak baku lainnya. Seperti apa sih?
muat deh. Ada meteran. Coba aku cek dulu deh pakai meterannya. Wow. A few moments later. Selanjutnya, untuk melarutkan bubuk coklat, tambahkan 100 ml air panas. Wah, jadi 100 ml air panas ya? Berapa ya kira-kira? Wah, itu ada gelas ukur. Coba ukur pakai itu deh. Wah, hasilnya ternyata beda ya. A few moments later. Aduh, kayaknya badan aku panas deh. Coba ukur pakai termometer deh buat mastiin. Oh, itu ada termometer. A few moments later. Oh, ternyata normal. Berarti cuman perasaan aku aja. Teman-teman, segitu dulu